Nah, ini kan yang tadi saya sampaikan. Ya, oke. Kalau soal jadwal kita ini semua sudah jelas atau ada yang masih mau bertanya? Jelas ya? Oke, baik. Nah, saya coba. Ini kan kalau di sini dikatakan tujuan akhirnya pembuatan tabel taksonomi dan laporannya, gitu ya. Nah, ini saya akan coba ya tampilkan. Di sini sudah kelihatan ya. Nah, ini salah satu publikasi yang pernah saya buat. Ya, saya coba buat taksonomi ya, forensik taksonomi juga. Di sini saya katakan an evidence-based forensic taxonomy of Windows Phone Communication Apps. Nah, ini yang kalian lakukan hampir mirip seperti ini. Ya, hampir mirip seperti ini. Cuma memang kita khususnya ke media sosial ya, yang bukan, kalau communication apps itu kan lebih umum ya, memang tergantung kita sih, kita mau mengelompokkannya gimana. Kalau seperti di Play Store itu kan dia juga bisa mengelompokkan kan, kita misalnya mau lihat communication apps atau dating apps atau sosial media apps gitu ya, kita bisa kelompokkan. Dan memang satu aplikasi itu bisa jadi bagian dari beberapa kelompok itu gitu. Nah, ini modelnya tuh mirip seperti ini yang saya ingin yang jadi tugas kalian ya di mata kuliah ini. Jadi paper ini bisa jadi rujukan seperti apa nantinya yang atau target luarannya tuh seperti apa gitu ya. Nah, secara umum itu nanti kalian juga jelaskan. Jadi misalnya di sini kalau ini kan Android ya, tapi terserah apakah nanti kalian mau ambilnya di Android atau di iPhone seperti itu. Ya, itu kita lihat nanti dulu sebentar, nanti pas setelah kita selesaikan materi hari ini. Tapi yang pasti untuk untuk secara umum sosial media apps itu kalian tentukan artifak kategorinya itu apa. Ya. Nah, kalau di sini contohnya untuk communication apps itu yang pasti ada informasi user ya, penggunanya itu sendiri dan kontak dari pengguna itu. Nah, dari informasi user dan kontaknya itu biasanya ada apa saja? Ya, biasanya di sini phone number dari kontaknya. Ya. Jadi ini jenis-jenis artifak ya, artifak di sebuah aplikasi. Oke ya. Kemudian contohnya di sini juga timestamp-nya pasti ada ya, kapan kalau di communication apps gitu ya, kalau misalnya kita minta dia orang tersebut gitu ya menjadi friend-nya kita gitu ya, kita kan kirim request kemudian atau kirim invitation, kemudian di approve invitation atau request-nya itu atau di accept gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ya. Di sini yang penting juga kalian dalam satu kelompok itu kan hanya akan analisis satu aplikasi ya. Nah, tapi yang di dalam setiap kegiatan forensik itu selalu harus jelas datanya gitu ya. Nah, jadi di sini nanti jangan hanya misalnya di sini ya Facebook Messenger gitu ya. Itu jangan hanya tulisan nama apps-nya tapi lengkapi juga dengan ID store-nya. Kemudian yang penting lagi itu adalah versi. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau nanti kalian menjalankan aplikasi tersebut, apakah aplikasi itu berbasis desktop ataukah aplikasi mobile,
itu selalu tuliskan kalian mengaksesnya itu atau desktop yang kalian gunakan itu misalnya pakai OS-nya tuh apa, gitu ya. Kalau misalnya pakai handphone, handphonenya itu OS-nya apa, kemudian firmware number apa, versionnya berapa, gitu ya. Kalau di sini handphone ada hardware version juga, gitu ya. Kemudian, nah baru di sini dilihat dengan detail ya, dibuat listnya database apa yang berhasil ditemukan untuk aplikasi tersebut, gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini apa namanya? Ini kalau ini Facebook misalnya di sini nggak dapat nih. Ini waktu itu karena pakai Windows Phone ya, jadi nggak dapat untuk Facebook. Nah, tapi untuk WhatsApp di sini database-nya itu bisa diambil dari path ini gitu ya. Kemudian jadi dari path ini dapat database apa, dari path ini dapat database apa. Demikian seterusnya, dari path ini dapat database apa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi aplikasi yang akan dianalisis apa, kemudian ID store-nya apa, versinya. Kemudian perangkat untuk menjalankan aplikasi tersebut, apakah itu berbasis desktop, berarti memang hanya memang apakah pakai aplikasi yang dijalan di desktop atau hanya pakai website saja. Itu tuliskan dengan jelas. Ya. Kemudian perangkat untuk mengaksesnya itu juga dituliskan OS-nya apa, kemudian ya detail dari OS yang dipakai di aplikasi tersebut, yang dipakai di perangkat tersebut. Nah, baru yang ketiga, setelah berhasil diakuisisi nanti gitu ya, cara melaporkannya seperti ini. Pertama, tuliskan dulu nama aplikasinya, kemudian direktori dari database yang kalian temukan, kemudian nama database-nya itu apa. Gitu ya. Nah, kemudian dibongkar database itu. Di dalam database itu, contohnya di sini ya, WhatsApp database, untuk nama database-nya nih axolot1.db, di dalamnya tuh ada tabel apa saja ya. Nah, jadi tabelnya nama tabelnya itu dijelaskan, kemudian isi dari tabel itu juga dijelaskan. Ya. Jadi kalau misalnya dalam database ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 tabel, dijelaskan semua. Ya. Nah, di sini kalian bisa explore hal-hal yang menarik ya. Contoh misalnya di sini ini contohnya ya untuk FiberDB yang diekstrak dari Fiber Apps ada 20 tabel gitu. Nah, tapi apakah dari 20 tabel itu semuanya atau semua tabel itu relevan dengan kegiatan forensik? Karena kadang itu ada yang tidak. Nah, jadi di sini, ini contohnya di tabel 7 itu dari 20 tabel di Fiber itu ternyata hanya ada 10 tabel sebetulnya yang berisi jejak kriminal gitu ya, yang menarik untuk kepentingan forensik. Gitu. Nah, kemudian di sini juga saya laporkan pada waktu itu format timestamp yang dipakai. Ya, jadi format timestampnya itu, jadi contohnya seperti ini ya, di Fiber itu tulisannya cuma seperti ini gitu. Tapi kita tahu ini adalah timestamp dengan format tertentu gitu. Nah, akhirnya kalian bisa cari format ini itu namanya apa gitu. Jadi untuk di Fiber ini waktu itu saya ketahui bahwa ini formatnya disebut sebagai .NET min value. Nah, dari sini kita nanti bisa tahu format ini atau kode ini cara bacanya tuh gimana? Ini tuh artinya apa? Gitu. Ya. Lain dengan line. Ini line ya. Jadi kalau di Fiber tadi dia pakai untuk timestampnya lihat angkanya begini, jadi kita harus kodekan lagi ini maknanya apa. Sedangkan di Line, aplikasi Line,
itu timestamp-nya tuh sudah dalam format seperti ini, gitu ya. Memang dalam format yang sudah bisa dibaca, ya. Nah, hal-hal seperti ini nanti dilaporkan di laporan kalian, gitu ya. Kemudian, nah ini contoh-contoh tabel apa yang ada di dalam database ini. Jadi kegiatan forensik itu, apalagi kalau kita mau membuat sebuah taksonomi, itu memang kita bongkar semua data yang ada di dalamnya itu apa saja. Oke, kemudian nah ini ya. Kemudian ini adalah satu tabel ya. Jadi di penelitian sebelumnya itu sudah ada taksonomi communication app pada handphone Android ya. Kemudian ini saya lakukan lagi taksonomi ya, membuat taksonomi dari artifacts untuk communication apps di Windows Phone pada waktu itu, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya compare saat itu, relevan nggak taksonomi yang sudah ada di Android terhadap Windows Phone? Ternyata tidak semuanya itu sama, gitu ya. Tidak semua itu sama, sehingga akhirnya saya desain ulang taksonomi ini. Nah, ini bisa jadi rujukan buat kalian sesuai dengan fitur dari social apps yang kalian sudah identifikasi di minggu kemarin ini kan. Di minggu kemarin ini kalian identifikasi fiturnya apa saja, kemudian simulasi kasus yang akan dilakukan itu apa. Nah, nanti mulai hari ini sampai minggu depan tuh sudah mulai coba untuk simulasi kasusnya. Ya, jadi di minggu depan sudah bisa mencoba untuk melakukan akuisisi datanya. Ya. Nah, tolong dibagi dengan baik di setiap kelompok, walaupun ini memang pasti akan sulit karena kita tidak bertemu secara langsung, gitu ya. Tapi tolong koordinasi dengan baik gitu ya, dengan kelompoknya siapa melakukan apa gitu. Karena memang waktunya kita kan tidak banyak ya, hanya tinggal 4 minggu lagi gitu ya. Nah, jadi dalam 4 minggu itu memang pasti akan ada pekerjaan yang pekerjaan paralel gitu ya, yang harus dilakukan. Misal kerja paralel itu sambil mensimulasikan atau membuat skenario kasusnya, itu ada anggota tim yang lain yang sudah mulai ngoprek tools, sebentar ya, tools akuisisi apa yang akan dipakai. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Ya, di sini ya. Seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya, langsung bertanya boleh ya. Oke. Nah, kalau ini kan ada kategori komunikasi ya, communication apps itu ada yang memang instant messaging, ya kan? Ada yang memang aplikasi untuk VoIP, ya. Ada jenis aplikasi yang namanya augmentative and alternative communication ini. Nah, kalau sekarang nanti kita akan lihat apakah memang yang kalian pilih itu masuk ke sosial media apps yang memang betul-betul untuk melakukan komunikasi atau untuk yang lain gitu ya. Oke. Nah, ini yang hasil akhirnya nanti yang jadi summary dari apa yang sudah kalian lakukan
ya. Ini adalah tabel taksonomi, ya. Tabel forensik taksonomi, contohnya di sini untuk communication apps. Nah, kalau kalian nanti untuk social apps. Nah, di sini yang namanya taksonomi itu kita mengelompokkan, ya, mengelompokkan artefak yang kita dapat. Ya, tapi ini summary loh ya. Sebelum sampai ke summary ini tadi, di atas tadi sudah dijelaskan kan tabelnya apa, didapat dari path mana dalam tabel, database, kemudian dalam database itu ada tabel apa saja, isi dari tabel itu apa, format-format data yang ada dalam tabel itu apa, gitu ya. Dari semua tabel ada di database itu, apakah semua berkaitan dengan kegiatan forensik atau ada yang sebetulnya bisa di-ignore gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, kadang ada juga seperti ini. Kita dapat database-nya, tapi nggak jelas sebetulnya database, bukan tidak jelas, tidak ada korelasi yang langsung dari nama database itu dengan nama aplikasinya. Ya. Nah, kalau misalnya sampai kejadiannya seperti itu, maka mau tidak mau memang kalian harus analisis dari data yang berhasil diekstrak itu satu-satu gitu. Apakah ada gambar yang saya upload dalam sosmed itu yang tersimpan? Jadi istilahnya tuh data remnant tuh remah-remah data gitu ya. Remah-remah data yang dia tuh nyebar ke mana-mana. Tapi karena kita melakukan percobaan terkontrol, ya, dalam percobaan terkontrol ini kan skenario-nya jelas, kemudian simulasinya juga kalian lakukan dengan rentang waktu yang terbatas, data-data yang diupload itu juga kalian tahu semua. Jadi ketika ada remah-remah data yang nyebar di media penyimpanan di perangkat yang kalian pakai, itu kalian tahu gitu. Ya, itu gunanya percobaan terkontrol. Ya, nah ketika kalian tahu, nah itu kalian laporkan. Maksudnya kalau misalnya itu, saya tidak ada nih di dalam database ini tabel yang datanya itu saya perlukan untuk mengungkap kasus misalnya. Ya. Atau sebalik, atau yang lebih besar lagi, saya nggak dapat database-nya. Wah, itu sudah, ya, saya nggak dapat database-nya. Nah, itu apa yang, kalau misalnya tidak dapat database-nya, apa yang tersisa atau yang ada di remah-remah data itu yang ada di media penyimpanan itu yang kalian bisa kenali gitu. Ya, yang kalian bisa kenali kemudian dilaporkan. Nah, taksonomi yang tadi saya katakan ini adalah sebuah pengelompokan sistematis, ya, pengelompokan sistematis dari artefak yang kita temukan, gitu. Nah, bagaimana pengelompokannya itu bisa jadi akan berbeda satu dengan yang lain, ya. Dari aplikasi dari setiap kelompok mungkin akan berbeda, gitu. Tapi mungkin juga bisa kita buat kesamaannya karena sebetulnya sosial media apps itu hampir mirip seperti communication apps ini. Ya, jadi ini nanti bisa kalian jadikan rujukan gitu ya. Nah, sebetulnya sampai di situ, cukup sampai di situ gitu ya. Karena hasil akhirnya adalah taksonomi. Kalau yang di bawah ini, ya ini lanjutannya sih, ini bawah ini. Tapi ini lanjutannya lagi sampai tabel ke bawah. Ya. Nah, kalau yang ini memang tidak perlu sampai di sini. Yang ini adalah sebetulnya nanti kalau misalnya dari 12 kelompok itu sudah mengumpulkan report, nah nanti saya akan coba untuk bikin summary-nya lagi gitu. Bikin summary-nya lagi untuk melihat digital evidence objects ya. Jadi dari social media apps itu sebetulnya
sumber informasinya itu ada di mana sih gitu. Apakah ada di call logs, chat, konteks, location. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi misalnya di sosial media apps itu masih ada yang melibatkan SMS gitu. Nah, sosial media ini apakah masih melibatkan SMS juga? Ya, ini adalah digital evidence objects. Jadi yang memang atau sumber informasi yang ada di sebuah handphone, dan kemudian yang di sebelah kanan ini adalah grup artifacts-nya yang pengelompokan tadi. Jadi pengelompokan di communication apps itu ada informasi tentang app-nya itu sendiri, ya, kemudian informasi tentang usernya, informasi teman-temannya, kontaknya, kemudian informasi tentang message yang dipertukarkan, ya. Jadi contohnya di sini apakah ada posting, kemudian apakah ada gambar atau audio atau video yang dipertukarkan, dan kemudian waktu. Ya, jadi yang utamanya tuh di sini, ya. Ini adalah pengelompokan 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya 5 grup dari artifacts. Nah, 5 grup dari artifacts ini bisa didapat dari mana gitu ya? Didapat dari yang di sebelah kirinya. Ini adalah sumber informasi yang ada di sebuah handphone. Gitu. Jadi contohnya data yang berkaitan dengan aplikasi yang diinstal, itu data ini akan berguna untuk mendapatkan informasi tentang aplikasi tersebut. Jadi nama aplikasinya apakah bisa ketahuan, kode aplikasi apakah bisa didapat, versi aplikasi apakah bisa ditemukan juga, gitu ya. Kemudian tanggal aplikasi itu diinstal, ya, atau kapan terakhir aplikasi itu diakses, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Sampai di sini apakah bisa diikuti atau ada ingin ditanyakan? Ada ingin bertanya? Ingin bertanya, Bu. Ya, siapa ini? Tiwa. Tiwa, ya Tiwa. Ini yang melakukan forensik gini, Ibu pakai toolsnya tuh tools apa aja ya? Nah, ini agak berbeda karena maksudnya berbeda dengan sosial media nanti ya. Kalau ini saya memang pakai tools komersil ya. Waktu itu ini saya pakai 3 tools ya. Yang pertama karena ini handphone, jadi saya pakai Celebrite, kemudian saya pakai XRY, satu lagi kalau nggak salah saya pakai Paraben. Itu toolsnya berbayar semua, Bu? Nah, ini toolsnya berbayar semua. Nah, oleh karena itu nanti ini saya akan jelaskan di pertemuan kita tools apa yang bisa kalian pakai untuk sosial media apps. Ya, jadi ini saya baru ngasih gambaran aja. Ini loh kayak gini loh hasil akhirnya yang apa namanya? Ini targetnya kita tuh begini loh gitu, formatnya. Oh ya, Bu. Ya, Berarti ini melakukan forensiknya juga bisa melalui PC gitu nggak, Bu? bisa, bisa. Nah, ini nanti yang saya juga mau bicarakan. Jadi kalau di sini saya lihat, ya, saya lihat kelompoknya ini kan ada yang 2 ya, ada yang 2, ada TikTok nih misalnya 2 kelompok. Nah, dari 2 kelompok ini jangan semuanya di handphone, jangan semuanya di perangkat mobile. Jadi kalau bisa salah satu ini nanti kalian koordinasi ya. Jadi TikTok nih misalnya 2 kelompok, yang mana yang pakai perangkat mobile, yang mana pakai desktop. Nah, kemudian kalau misalnya pakai perangkat mobile itu kalian coba dengan 2 cara gitu ya. Pakai aplikasinya ya, atau pakai versi webnya ya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang cuma satu? Yang cuma satu ini bebas, kalian mau pakai versi desktop ya di komputer atau pakai mobile device.
Oke ya, jelas ya kalau soal perangkatnya. Kemudian apalagi yang saya perlu? Ini. Itu tadi penjelasan tentang dokumen akhirnya itu nanti maunya seperti apa gitu kan. Kita targetnya seperti apa. Jadi kita akan coba buat sebanyak mungkin gitu ya aplikasi-aplikasi yang terkini gitu ya di tahun 2021 ini gitu. Dan kita buat forensik taksonominya seperti ini. Ya, itu target akhirnya. Nah, untuk sampai ke sini, kan minggu lalu saya katakan kalian coba desainkan skenarionya, gitu kan, skenario kasus. Nah, ini saya tunjukkan salah satu paper saya juga, ya. Jadi di sini waktu itu saya coba ambil kasus, gitu ya, ambil kasus penyidikan terorisme, gitu ya, yang melibatkan penggunaan media penyimpanan cloud dan communication apps juga saat itu gitu ya. Jadi saya coba sempitkan, saya coba ambil kasus tentang terorisme. Nah, ketika ada kasus yang berkaitan dengan terorisme ini, kira-kira kalau dia memanfaatkan storage cloud dan juga aplikasi communication apps ini, itu apa sih yang dia kirimkan gitu kan. Biasanya itu apa yang dia kirimkan. Nah, di sini saya ya, kalau ini sih model atau framework ini yang seperti kita pertemuan pertama ya. Jadi tidak ada masalah untuk diikuti, itu tidak ada cenderung tidak ada perbedaannya. Nah, kemudian untuk kasus yang kalian ambil itu kalian juga harus jelaskan dulu gitu ya overview-nya. Jadi studi kasus yang ingin kalian ambil itu apa ya, kemudian diceritakan. Kemudian nah, jelaskan tentang lingkungan percobaan kalian. Ya, jelaskan tentang lingkungan percobaan kalian. Di sini yang pasti hampir mirip dengan yang tadi gitu ya, paper yang tadi. Jadi ini hardware dan software specification-nya. Jadi memang nanti akan ada peer ya, pasti akan ada pasangan ya. Akan ada pasangan sebaiknya. Jadi misalnya si A dan si B. A ini memposting, kemudian B membaca misalnya, atau A menuliskan satu menuliskan sesuatu, kemudian B bukan hanya membaca tapi juga ikut komen gitu ya. Nah, ketika nanti terjadi penyidikan terhadap satu kasus ini, maka bisa jadi perangkatnya A dan perangkatnya B ini perlu untuk diakuisisi kan gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini karena ini percobaan terkontrol, jadi kita perlu data gitu ya. Di data tuh maksudnya dicatat ya, dicatat hal-hal apa saja yang saya post atau kegiatan apa saja yang saya lakukan terhadap media sosial itu. Nah, tapi saya berpesan dengan baik gitu ya, untuk kasus-kasus yang kalian simulasikan, itu usahakan bukan kasus yang jadi contoh nih ya, saya berpesan dengan hati-hati. Jadi misalnya kalian ambil kasus pencemaran nama baik misal gitu ya. Kemudian ceritanya ada kata-kata yang tidak baik yang diposting, kemudian diprotes oleh yang diposting oleh A, kemudian diprotes oleh B gitu ya. Nah, jadi ketika A ini memposting hal-hal yang tadi misalnya pencemaran nama baik atau perbuatan yang tidak menyenangkan, itu usahakan jangan menggunakan benar-benar kata-kata yang kasar ya, jangan ya, karena nanti pasti kalian akan diblok juga oleh aplikasinya itu sendiri, bisa jadi diblok. Jadi
seakan-akan aja, seakan-akan kalian menggunakan tetap diatur, tetap ada normanya gitu ya, walaupun kasusnya tuh kasus perbuatan yang tidak menyenangkan misalnya gitu, tetap kalian jaga normanya supaya tidak ada kata-kata yang memang jelek sekali yang kalian munculkan gitu. Atau kalau misalnya kasusnya tentang pornografi misal, dan kemudian kalian ingin mengupload gambar atau video. Nah, itu seakan-akan saja isi gambar itu atau video itu adalah gambar yang berkaitan dengan pornografi. Jangan yang benar-benar pornografi gitu ya. Jangan ya. Ini saya betul-betul berpesan gitu. Paham ya? Jadi walaupun kasusnya itu berkaitan dengan satu hal atau crime tertentu, tapi jangan sekali-kali posting atau pertukarkan message yang yang tidak baik, jangan ya. Oke. Nah, ini contohnya kalau saya waktu itu di terorisme itu step yang pertama adalah melakukan propagasi informasi atau penyebaran informasi. Nah, kalau penyebaran informasi itu saya pakai fitur apa saja gitu. Ya, itu saya jelaskan di sini gitu kan. Kalau misalnya saya pakai cloud storage, apa yang biasanya saya lakukan dalam kegiatan propagasi informasi. Gitu. Nah, ini jadi contoh ya yang pasti upload dan download activity. Kan gitu. Nah, di sini kan tadi ada A, ada B, jadi ada yang di-upload, ada yang di-download. Gitu. Nah, di sini saya coba pakai yang mobile client apps dan pakai mobile web browser. Untuk ketiga apa ini namanya? Cloud storage. Ya. Dan apa yang saya upload dan apa yang saya download. Gitu. Itu semua tercatat. Nah, kemudian baru kita bisa, setelah kita lakukan simulasi kasusnya, setelah selesai, ya ingat ya, sebelum kita melakukan simulasi kasus itu kalian harus bikin skenarionya dulu. Ya, siapkan kasusnya apa, kemudian skenarionya gimana, baru lakukan simulasi sesuai skenario. Ya, supaya kegiatannya itu runut. Setelah selesai simulasi, baru masuk ke tahap akuisisi datanya. Ya, setelah tahap akuisisi baru dianalisis. Jadi baru di sini kita bisa tahu artefaknya itu apa saja sih yang bisa didapat. Ya, jadi misalnya ini, oh ternyata kita bisa mendapatkan artefak akun untuk perangkat Android. Ya, bahkan di sini bisa ada yang dapat passwordnya. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, ada kaitannya lagi misalnya dengan menghapus jejak, ya. Nah, kalau ada yang menghapus jejak, dia menghapus data-data itu, apakah kita masih bisa dapat datanya? Ya, itu juga dituliskan. Nah, baru kemudian di sini kalau di paper ini memang fokusnya kita salah satunya adalah melakukan rekonstruksi sejauh mana kita bisa melakukan rekonstruksi event. Ya, selengkap apa kelihatannya gitu. Ya, jadi di sini nah ini dibuatkan sampai gambarnya seperti ini. Jadi di sini contohnya ini adalah karena hal ini penting ya di kegiatan forensik, karena kita digital forensik terutama kita akan menyampaikan informasi ini kepada jaksa, hakim, pengacara yang mereka itu mungkin tidak mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan IT. Nah, jadi kita perlu membuatkan satu gambar ya yang ini realnya ya, realnya. Ini kalian tidak perlu sampai ke sini karena kita fokusnya untuk taksonomi ya. Tapi ini saya sampaikan saja bahwa seringkali kita perlu membuat gambar seperti ini untuk memudahkan kita menjelaskan. Ya. Jadi di sini contohnya ini adalah event reconstruction untuk information propagation activity di perangkat Android. Misalnya gitu. Misalnya ini si sender aktivitasnya apa?
ya. Kemudian kalau ini apa namanya kegiatan yang dilakukan oleh si sender itu, gitu ya. Kemudian apa aktivitas yang berikutnya adalah kalau ini kan aktivitasnya sender menggunakan handphonenya, kelihatan dari mana gitu si sender ini menggunakan handphone tersebut, gitu. Kemudian kalau sender mempersiapkan file-file yang mau di-upload misalnya, kelihatan dari mana apa namanya file-file yang di-upload oleh si sender ini. Gitu. Dan di sini yang gambar yang ini tuh apa namanya data itu diakuisisi dari perangkat apa gitu. Kalau ini dari handphonenya, kemudian kalau yang ini dari cloud-nya, gitu ya. Sama seperti itu. Kemudian kalau clearing traces di sini contohnya misalnya sender menghapus jejaknya gitu ya. Nah, ketika dia menghapus jejaknya, nah yang namanya clearing traces ini juga harus dijelaskan. Kegiatan clearing traces-nya ini apa gitu. Gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini contoh saja ya. Nah, ini sebenarnya menarik kalau kalian bisa coba ikuti yang waktu itu saya lakukan. Jadi saya melakukan juga analisis network ya. Jadi pada saat itu saya coba bikin satu jaringan kecil dengan menggunakan access point gitu ya, di mana traffic dari handphone saya ini sebetulnya saya lewatkan ke komputer ya, kemudian saya tangkap dengan menggunakan Wireshark. Kemudian dari data itu saya analisis. Ya, jadi ceritanya kayak si handphone ini menggunakan internet yang disediakan oleh laptop saya gitu. Jadi kan akan ketarik semua data-datanya. Nah, sejauh mana data itu bisa didapat. Ya. Seperti itu. Ini sama ya. Ini kan kalau ini masih summary potential evidence sources, belum sampai ke taksonominya di sini. Oke. Ini untuk menggambarkan persiapan skenario dan simulasinya. Ya, di paper ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak, kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi hari ini. Oke, ini di sini saya akan sampaikan latar belakangnya atau apa yang membuat forensik sosmed ini menarik, gitu ya. Menarik dalam arti menjadi satu kegiatan yang memang harus dilakukan, gitu. Ya. Yang pertama, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, ya. Dan di sini ada data statistik 3.397 miliar ya pengguna aktif medsos itu menghabiskan rata-rata 116 menit per hari. Itu berarti berapa jam sih? 1 jam kan 60 menit ya. Ya hampir 2 jam berarti ya. Hampir 2 jam per hari. Ya. Mungkin kalau seperti kalian mungkin lebih dari 2 jam gitu ya. Tapi ini rata-rata kan. Nah, dengan aktifnya pengguna aktivitas pengguna di media sosial ini, data yang terkait dengan medsos itu melimpah sekali. Ya. Nah, data yang ada di medsos itu kalau kita lihat dari sumber datanya, data itu bisa didapat di mana atau sumber datanya itu dari mana ya? Yang pertama dari perangkatnya. Perangkat yang dipakai untuk mengakses medsos tersebut. Apakah handphone, apakah desktop, dan apakah ada data-data tersebut yang disimpan di cloud misalnya. Oke. Kemudian apakah mungkin ada data yang memang sedang ditransmisikan gitu ya. Jadi network itu, jaringan komputer itu juga menjadi, atau jaringan secara keseluruhan ya, internet itu menjadi lokasi yang terbaik juga untuk mendapatkan data. Gitu. Nah,
kita fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengekstrak bukti forensik media sosial, sejauh mana data tersebut lengkap, ya, dan sejauh mana data itu sebetulnya bisa kita pakai untuk mengungkap kasus sesuai dengan studi kasus yang kalian buat, gitu ya, dan bagaimana cara menganalisisnya. Oke, nah ini kita perlu perhatikan juga tentang definisi, ya. Di sini dikatakan media sosial adalah aplikasi atau situs web yang memfasilitasi pengguna untuk berinteraksi, bersosialisasi, berbagi ide dan informasi, mengunggah foto, file, partisipasi dalam berbagai kegiatan acara dan terlibat dalam percakapan real time. Nah, ini detail dari data statistik yang tadi, gitu ya. Facebook saja setiap hari itu bertambah 500.000, Twitter juga, LinkedIn juga, ya. Jadi ini dalam satu hari itu rame sekali ini ceritanya. Kalau ini kita bisa lihat gitu, maksudnya bisa lihat secara fisik ini seperti pasar yang ramai sekali gitu ya. Nah, sekarang di sini kita coba lihat klasifikasi dari medsos ini. Ya. Nah, sebetulnya ada dua istilah utama yang sering dipakai, yang dua istilah ini tuh bisa dipakai saling menggantikan gitu ya. Yang pertama adalah sosial media dan yang kedua adalah social network. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti baca-baca, kadang kalian temukan istilah sosial media, kadang temukan social network. Kalau saya sendiri membedakan dua istilah ini dengan cara kalau sosial media itu saya lebih ngelihat itu adalah platform, ya. Platform itu berarti medianya yang memungkinkan kegiatan untuk bersosialisasi itu terjadi, gitu. Sedangkan social network itu saya lebih lihat ke aktivitasnya. Karena yang namanya social network itu kan untuk berkomunikasi. Jadi bagaimana si platform aplikasi ini itu dipakai untuk saling berinteraksi. Itu kalau saya mendefinisikannya seperti itu ya. Jadi intinya ketika kita pakai sebuah aplikasi untuk membangun social networks, yaitu memang lebih diperuntukkan untuk mereka itu saling berkomunikasi. Ya. Kemudian ada jaringan berbagi media. Ya, walaupun memang berkomunikasi gitu ya, tapi klasifikasi aplikasi yang kedua ini lebih dipakai untuk sharing konten kan gitu ya. Ya, untuk sharing konten entah itu IG atau Snapchat atau YouTube. Gitu. Kemudian ada juga yang lebih yang di awalnya itu diperuntukkan untuk forum diskusi. Ya, contohnya di sini ada Reddit, Quora, Dik, ya. Kemudian jaringan bookmarking, kurasi konten, ya, ada Pinterest, ada Flipboard. Ini contohnya, gitu ya. Walaupun yang kalian pilih di kelompok itu mungkin ada yang tidak ada di sini tuh nggak apa-apa, gitu ya. Sangat tidak ada masalah dan memang yang namanya medsos di setiap negara atau di setiap komunitas itu akan berbeda dengan medsos yang dipakai di negara atau komunitas yang lain. Jadi itu akan sangat wajar. Dan kita justru malah sekarang kontekstual kan, yang sering kalian gunakan tuh apa? Ya. Ini ada juga medsos untuk tinjauan konsumen. Ya, contohnya Zomato, TripAdvisor. Oke. Kemudian jaringan blogging dan penerbitan. Ya, ada WordPress, Tumblr. Ya, seperti itu. Kemudian berbagi jaringan ekonomi. Ya, ada Uber, Grab, Gojek. Kalau di luar negeri itu rame ada Airbnb gitu ya. Kalau di Indonesia nih kelihatannya Airbnb tidak terlalu booming ya. Karena apa? Karena saya rasa sih harga penginapan di sini atau akomodasi itu tidak mahal ya. Hotel, penginapan itu masih sangat terjangkau.
Misalnya penginapan harga 200.000 gitu tuh ya udah bagus, 300.000 udah lumayan gitu kan. Kalau kayak di luar negeri itu kita sulit sekali mendapatkan akomodasi. Hotel itu paling murah itu kalau dirupiahkan sekitar 1,5 juta atau 2 juta ya per hari, itu kan sangat sangat costly gitu kan. Nah, akhirnya banyak orang yang menyewakan, kalau punya rumah ada satu kamar yang nggak terpakai, dia sewakan kamar itu gitu ya. Dan di situ bisa murah, bisa di bawah 1 juta misalnya gitu, atau di bawah 500.000 itu masih bisa gitu. Nah, itu kenapa Airbnb itu rame di negara lain tapi tidak di kita gitu. Kemudian juga jaringan sosial anonim, ya, Whisper, kemudian yang lainnya. Nah, ini salah satunya itu ini yang ini juga ya. Jadi eh, ya, di jaringan sosial semacam ini memungkinkan pengguna untuk berbagi konten secara anonim. Orang dengan maksud jahat menyalahgunakan platform ini untuk melakukan cyberbullying gitu ya. Ya, ada yang seperti ini gitu ya. Oke, nanti kalian bisa bisa lihat aplikasi yang kalian pilih itu lebih masuk ke kategori yang mana, itu bisa kalian lihat. Oke, ini kaitannya saja ya, kaitan antara media sosial dengan kejahatan siber. Gitu. Jadi satu media yang baik itu tidak hanya dipakai untuk kegiatan yang baik gitu kan, seringkali juga dipakai untuk kegiatan yang ilegal gitu kan. Nah, dan medsos ini karena banyak sekali yang menggunakan, jadi potensi kejahatan dengan menggunakan media ini tuh juga semakin besar gitu ya. Oke. Contohnya di sini ada penguntitan, intimidasi, pencemaran nama baik, peredaran materi ilegal atau pornografi dan lain-lain. Itu banyak sekali menggunakan media sosial. Oke, ini contoh-contoh kejahatan di media sosial, bisa hacking ya, pembobolan akun, pengambilan kendali penuh atas akun tersebut. Facebook adalah situs yang paling banyak diretas. Kenapa? Karena Facebook penggunanya paling banyak. Udah gitu aja, paling mudah. Ya kan? Kalau penggunanya paling banyak itu pasti paling beresiko. Ya. Nah, ini peretasan media sosial biasanya terjadi ketika kita bisa meretas email login seseorang, atau melakukan password guessing ya terhadap password seseorang gitu ya, atau berbagi atau menyampaikan password kita dengan orang lain baik sengaja maupun tidak disengaja ya. Tidak disengajanya itu dengan menggunakan kalau orang tersebut misalnya menggunakan teknik social engineering gitu ya, itu bisa dengan mudah. Kalau kalian misalnya lagi apa namanya, ada waktu luang gitu ya sambil nonton filmnya si Kevin itu ya, yang hacker, apa itu film lama memang. Dia begitu dengan lihainya gitu ya menggunakan teknik social engineering untuk mendapatkan password atau untuk mendapatkan informasi yang memang dia inginkan. Oke, kemudian photomorphing ya, mengedit, mengubah gambar menjadi bentuk yang lain gitu ya. Ini kejahatan-kejahatan yang banyak dilakukan. Kemudian penipuan, penawaran dan belanja ya. Jadi ini jenis-jenis kejahatan yang bisa kalian jadikan ide kasus kalian gitu ya. Kemudian penipuan kencan ya, bisa ya. Nih, karena ini terjadi ya, banyak kasus real di Indonesia ini juga terjadi ya. Jadi nama, gambar palsu gitu, kemudian setelah selesai
pakai satu media, kemudian tadi ini pindah ke aplikasi yang lain untuk komunikasi lebih lanjut lagi gitu ya. Nah ini setelah didekati gitu ya bisa diambil uangnya kah gitu ya, dan macam-macam gitu ya. Atau misalnya ada lagi yang kasusnya yang waktu itu ada di TV, semacam mucikari online gitu ya. Dia mau mempertemukan si A dengan si B gitu ya. Si A calon kliennya gitu, si B-nya ini yang jadi apa ya istilahnya ya, foto atau gambar atau orang yang mau ditawarkan lah gitu ya, gitu. Nah tapi bahkan belum sampai si A ini bisa kontak sama si B-nya langsung, si C-nya ini yang mucikarinya ini atau brokernya gitu kan, itu berusaha untuk menarik uang gitu kan dari si A ini dengan untuk biaya pendaftaran, misalnya untuk komitmen fee lah misalnya. Nah seperti itu ya. Cyberbullying ini juga ya, karena kita kemarin udah lihat tentang undang-undang ITE itu. Jadi yang ilegal itu bisa aktivitasnya atau bisa kontennya gitu. Atau misalnya kalian lakukan juga link baiting seperti ini ya, phishing ya, ini juga bisa. Ini jadi skenario yang mau dilakukan. Nah ini contohnya saja ya, contohnya. Tapi apakah bisa lebih dari ini? Bisa. Ada banyak sekali ya. Terserah kalian mau ambil contoh kasusnya. Sekarang masuk ke kegiatan forensiknya. Jadi forensik media sosial atau ya ini fokus pada pengambilan bukti elektronik dari aktivitas jejaring sosial tersebut. Gitu ya. Karena bukti ini seringkali itu sangat diperlukan ketika kita itu akan membebaskan tersangkanya atau mau melakukan penuntutan terhadap tersangka tersebut, gitu ya. Nah, kalau langkah-langkah umumnya itu kita bisa rujuk dari pertemuan kita yang pertama saja, gitu kan. Ada identifikasi, kemudian ada akuisisi, analisis, kemudian ada presentasi, itu saja gitu kan. Tapi kita di sini mau masuk ke hal teknisnya ya, kita tidak tidak sedang dalam konteks untuk melihat atau menguji framework tersebut, tuh tidak gitu ya. Nah jadi sekarang kita lebih masuk ke aspek teknisnya, bagaimana kita bisa mengakuisisi data-data digital tersebut. Nah ini ya caranya ya. Metode pengumpulan bukti yang paling sederhana adalah dengan pengumpulan manual. Pengumpulan manual ini dengan cara apa? Satu, ngambil screenshot. Ya, jadi kalau misalnya komputernya sedang masih hidup gitu ya, menyala dan akunnya sedang terbuka, kemudian dilakukan fotografi atau di syuting video, itu bisa. Gitu ya. Atau memang punya akun, ya memang sudah punya akunnya, kemudian ya ini isinya manual ya, jadi sudah ada akunnya, kemudian masuk ke media sosial tersebut, kemudian datanya diambil secara manual. Diambil secara manual itu maksudnya tidak menggunakan alat bantu forensik, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu forensik untuk membantu proses akuisisi dan analisis, ya itu bisa. Oke, nah tapi perlu kalian perhatikan juga bahwa kegiatan pengumpulan bukti ini harus sesuai dengan persyaratan perjanjian layanan. Makanya salah satu teknik yang saya minta kalian lakukan selain yang manual ini adalah dengan menggunakan API dari aplikasi tersebut, ya. Nah, gunakan saja API yang tidak perlu API yang berbayar gitu ya. Ya, kecuali kalau memang kalian mau nanti fokus lebih dalam lagi ke aplikasi tersebut gitu, riset lebih dalam lagi, atau memang kasus lain gitu ya. Nah, itu bisa ya kalian memanfaatkan API yang memang versi berbayar dari
aplikasi tersebut. Tapi untuk yang ini tidak perlu. Oke, nah ini 3 tahap dasar dalam forensik media sosial di luar presentasi ya, identifikasi. Di sini pemeriksaan menyeluruh di TKP untuk menemukan perangkat keras atau peralun apa yang layak untuk dikumpulkan. Pencarian dasar untuk mengidentifikasi semua akun jejaring sosial yang terhubung, ya, pencarian semua keluarga, subjek, teman, ya. Jadi ini melibatkan kombinasi ya, digital investigation dan physical investigation di sini. Nah, kemudian koleksinya. Koleksinya di sini kita bisa menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan ya. Jadi ini tadi yang saya sudah sebut, dokumentasi manual pakai screenshot ya. Atau kalian bisa membuat duplikasi website ya dengan menggunakan HTTP track. Ini contohnya yang seperti ini ya. Oke, jadi ini HTTP track atau website copier ini bisa kalian pakai ya untuk mengambil data dari sebuah website gitu ya, terutama dari URL akun media sosial tersebut. Ya, bisa dilakukan. Kemudian di sini, nah ini alat komersil ini juga bisa gitu ya, tapi ini memang tidak perlu untuk saat ini. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat demonya, mencoba untuk mendapatkan versi trialnya itu bisa ya. Nah, ada X1 Source. Nah, kalau memang untuk kegiatan sosmed forensik itu memang toolsnya adalah X1 Social Discovery ini ya untuk melakukan kegiatan forensiknya. Nah, tapi ada tools lain yang bisa kita pakai pra investigasi ya. Jadi sebelum melakukan kegiatan penyidikan forensik untuk sosmed itu kita bisa melakukan kegiatan pra investigasi. Pra investigasi ini begini, kita perlukan karena seringkali penyidikan sosmed itu luas sekali gitu ya, banyak sekali hal-hal yang perlu kita pahami tentang sebuah kasus gitu. Nah, untuk mencoba mencari informasi sebanyak mungkin, informasi-informasi apa saja yang berkaitan dengan kasus tertentu gitu ya. Jadi kita punya basis data kasus, bukan basis data kasus maksudnya, punya data yang banyak untuk sebuah kasus, baru kemudian nanti kita bisa persempit gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai kombinasi makro dan sosial mikro. Oke. Nah, atau kadang kita perlu melakukan analisis terhadap device yang dipakai untuk mengakses data tersebut ya. Ya. Nah, jadi di sini kita kalau misalnya dari handphone atau dari komputer kemudian sumber datanya itu atau ada usaha untuk menghapus jejak, maka kita harus melakukan sini. Saya informasikan kita tuh Maaf Bu, putus-putus Bu.
tools itu tidak support untuk mengakuisisi perangkat yang akan kita analisis. Ya, jadi akhirnya gimana ya, kita lakukan manual, kita lakukan fotografi, kita rekam video gitu. Ya, jadi artinya kita melakukan browsing kepada perangkat. Gitu. Dan itu memang beresiko karena akan bisa jadi secara tidak sengaja kita membuat data yang tadinya itu statusnya belum dibaca itu menjadi terbaca, ya. Dan ini hal yang krusial kalau di pengadilan, karena bisa jadi tersangkanya itu bilang, oh saya belum pernah membaca data itu, tapi ternyata status dari data itu jadi terbaca karena penyidik itu melakukan browsing manual dan secara tidak sengaja membuka data itu, ya. Itu yang kondisi pertama. Kondisi yang kedua, kapan manual akuisisi itu dilakukan, itu hanya dilakukan untuk kegiatan verifikasi. Ya, jadi kalau misalnya kita masih dari tools forensik kita sudah dapat datanya, tapi kok kayaknya belum terkumpul semua ya, gitu. Atau saya masih ingin mendapatkan sesuatu yang belum didapatkan oleh aplikasi tersebut, gitu ya. Ya, itu bisa dilakukan akuisisi manual. Oke. Nah, tapi jadi itu ya, best practice-nya akuisisi manual itu hanya digunakan untuk 2 kondisi itu. Nah, kalau untuk handphone, selain akuisisi manual ada 3 akuisisi lain. Yang pertama adalah akuisisi fisik. Ya, akuisisi fisik ini kita mengambil data. Pertemuan kemarin saya sudah coba demokan pakai FTK, sudah kan ya? Sudah, Bu. Ya. Nah, untuk kita pakai FTK itu kita namanya melakukan akuisisi fisik terhadap media penyimpanan, membuat salinan yang sama persis. Nah, itu juga yang bisa dilakukan ke handphone. Tapi yang perlu kita cermati adalah sekarang itu handphone itu mereka tuh sudah mengamankan dengan sedemikian rupa gitu, sehingga banyak tools forensik itu yang sudah nggak bisa lagi melakukan akuisisi fisik. Ya, padahal di akuisisi fisik itu semua data itu akan terambil, bahkan data terhapus. Ya, nah kalau kita tidak bisa melakukan akuisisi fisik, maka pilihannya itu adalah akuisisi logik. Ya, nah di akuisisi logik ini memang kita nggak akan bisa mendapatkan data terhapus. Yang bisa didapatkan itu hanya data-data yang masih utuh. Ya, nah di antara akuisisi logik dan akuisisi fisik ini ada di tengah-tengahnya namanya akuisisi file system. Ya, nah kalau akuisisi file system ini bisa dilakukan, maka ada kemungkinan data terhapus itu bisa diambil. Ya, oke. Kemudian masuk tahap yang ketiga, di sini analisis, ya. Nah, hasil dari akuisisi itu tadi, dari tahap yang kedua tadi akuisisi itu seringkali gitu ya, seringkali datanya itu memang masih data mentah yang kita nggak bisa kenal format datanya. Nah, maka biasanya hasil dari akuisisi kalau datanya itu mentah itu harus masuk ke proses parsing dulu, ya, motong-motong data, kemudian decoding lagi. Ini data ini tuh headernya mana, footernya mana, jadi kita bisa tahu ini tuh sebetulnya file apa gitu ya, seperti itu. Ya, nah kemudian kalau di analisis ini kita bisa mencari keterkaitan antara data yang kita dapat dengan kasus. Ya. Oke ya. Jadi di sini kalau tadi datanya masih mentah, kemudian harus lakukan proses decoding, maka setelah di-decode itu datanya itu bisa kita baca. Ya, ini tuh apa sih sebetulnya gitu? Apakah ini tuh database SMS? Apakah ini database yang berisi kontak
gitu ya, ataukah berisi message yang dipertukarkan gitu ya. Oke. Nah, tapi yang pasti dari data-data ini ketika kita sudah dapat, kita kaitkan dengan kasus. Kasus kita ini tentang apa? Oh, pencemaran nama baik, dan pencemaran nama baik ini menggunakan aplikasi Facebook misalnya, dari posting tanggal sekian gitu. Nah, udah dari kasus ini kemudian kita cari ada nggak artefak yang mendukung kasus tersebut. Ya, ada nggak jejak kriminal yang terkait dengan kasus tersebut. Ya. Nah, oke. Nah, ini aplikasi jaringan sosial dan perangkat seluler. Di sini perlu diangkat karena memang banyak sekali sekarang yang mengakses aplikasi itu dari handphone. Kan gitu ya. Nah, di sini tantangan analisis forensik aplikasi jaringan sosial dan perangkat seluler. Tantangannya ya jelas handphone itu banyak sekali variasinya, dan setiap variasi handphone itu membutuhkan cara untuk mengakuisisi yang bisa jadi itu sangat berbeda dari satu handphone dengan handphone yang lain. Itu dan itu dikaitkan bukan hanya dari hardware handphone itu sendiri, tapi OS-nya juga. Ya, di handphone itu apa ya? Kalau kita kaitkan dengan teknik akuisisi tadi itu di akuisisi fisik itu ada 3 cara ya. Cara yang pertama itu dengan melakukan chip off, kita ambil memang chipnya, tapi ini kita banyak yang tidak merekomendasikan karena potensi merusak data itu besar. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan JTAG. JTAG itu adalah satu port khusus di perangkat handphone, perangkat mobile. Kalau misalnya kalian pernah handphonenya rusak kemudian atau breaking ya, handphonenya breaking, kemudian karena apa? Karena misalnya kalian mau upgrade firmware-nya tapi gagal gitu ya, jadinya malah handphonenya breaking. Nah, itu kalian bawa misalnya ke tempat perbaikan handphone, maka yang mereka lakukan adalah mereka menulis ulang firmware-nya ya, menulis ulang ke handphone ini dengan menggunakan atau memanfaatkan port JTAG itu tadi. Nah, kalau untuk kegiatan forensik, port JTAG itu dipakai untuk membaca, bukan untuk menulis. Nah, teknik yang ketiga di akuisisi fisik itu dengan menggunakan bootloader. Tapi sekarang bootloader itu sulit untuk diimplementasikan karena handphone sekarang itu sudah punya skema secure boot. Ya. Dalam secure boot itu, kalau di bootloader tadi itu kita bisa membuat bootloader sendiri ya, kemudian meminta OS untuk menjalankan bootloader kita. Dan bootloader kita itu sebetulnya adalah satu modul untuk meminta atau menyuruh OS untuk membaca data dari media penyimpanan. Nah, tapi sekarang hal itu sulit untuk kita lakukan karena ada secure boot itu tadi di handphone. Ya, dalam secure boot di handphone itu proses booting itu melibatkan 3 pihak. Pihak pertama adalah penyedia OS, pihak kedua adalah hardware-nya. Ya, misalnya ini Samsung gitu ya, berarti terus dan pakai Android gitu ya, berarti Samsung, Google, kemudian yang ketiga itu ini apa namanya? Provider CPU-nya, ya, prosesornya. Ya. Jadi 3 pihak ini akan berkoordinasi dan memastikan bahwa dalam proses booting ini yang di-load itu adalah bootloader yang sudah divalidasi oleh 3 pihak ini. Ya. Jadi begitu ada usaha untuk mengakses bootloader dari luar, itu handphone ini itu nggak akan bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, itu contoh tantangan kalau kita mau mengakuisisi di perangkat seluler. Ya, ditambah lagi ya OS-nya sendiri. OS sekarang itu kan ada yang namanya menerapkan skema sandboxing.
Ya. Di dalam sandboxing itu, ini sandboxing itu kan kotak pasir ya. Jadi kita umpamakan satu aplikasi itu punya satu kotak, aplikasi yang lain punya kotak yang lain, dan aplikasi A tidak bisa mengakses kotaknya B, aplikasi B tidak bisa mengakses kotaknya A. Ya, jadi kalau misalnya kita punya satu aplikasi, aplikasi kita ini adalah untuk membaca ya atau ya membaca datanya aplikasi A, maka ini diblok sama OS. Nggak boleh gitu. Tidak ada aplikasi yang boleh membaca data milik aplikasi yang lain. Kecuali yang memang diperbolehkan oleh OS. Nah ini kesulitannya tuh itu. Jadi bisa kita katakan ada 3 lah kesulitannya, itu tadi yang ada secure boot, kemudian ada sandboxing, kemudian enkripsi jelas. Ya. Nah, ini saya kembali meng-highlight tugasnya teman-teman semua ya. Jadi tugasnya adalah menganalisis sejauh mana data dan metadatanya dapat diakuisisi dari sebuah posting di sosmed. Oke, sebelum masuk ke sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Oke, saya yang mau break dulu ya. Saya break dulu sebentar, 5 menit gitu ya. Nanti saya kembali lagi. Sebentar ya. Baik, baik.
Oke, saya sudah kembali. Kita lanjutkan ya. Kalian sudah kembali juga? Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Nah, ini ya. Tugasnya, ini jadi kita melihat lagi ya, memastikan lagi tugasnya supaya tidak salah, gitu ya. Adalah analisis sejauh mana data dan metadatanya dapat diakuisisi dari sebuah posting di sosmed dari gunakan metode ini ya, teman-teman ya. Ini yang tadi dikatakan, ditanyakan sama Tiwa, Bu, Ibu itu pakai tools apa? Nggak usah lihat tools yang komersil itu dulu gitu ya. Kita lihat pakai yang ada dulu di sini ya. Walaupun di sini saya katakan manual akuisisi yang pertama, tapi usahakan ini jadi yang terakhir ya. Jadi yang terakhir karena manual akuisisi itu tadi yang saya katakan dipakai dalam dua kondisi. Kondisi pertama kalau tidak ada tools sama sekali yang bisa membantu kita. Yang kedua hanya untuk keperluan verifikasi ya dari hasil yang didapat oleh tools yang kita pakai. Jadi yang pertama lakukan dengan menggunakan web crawling ya. Apakah itu kalian menggunakan tadi HTTP track, silahkan gitu ya. Tapi dapatkan data dari web itu sebanyak mungkin. Ya, kalau misalnya kalian mengakses sosmed itu dengan menggunakan atau berbasis web. Nah, bagaimana kalau menggunakan aplikasi? Ya, kalau menggunakan aplikasi apa namanya? Gunakan API dari aplikasi tersebut. Oke. Jadi intinya di sini gabungan antara mobile forensics iya, gabungan dari network forensics iya, ya. Oke, gabungan dengan komputer forensics iya. Karena komputer forensik dan mobile forensik ini berkaitan dengan perangkat yang dipakai untuk mengakses aplikasi tersebut. Sedangkan network forensik ini kalau kalian melakukan web crawling atau dengan memanfaatkan HTTP track tadi, atau kalian bisa yang tadi saya lakukan sebelumnya, saya setup access point di komputer ini, kemudian kalau ada komputer lain atau HP lain yang mau mengakses sosial media tersebut gitu ya, itu saya lalukan trafficnya itu ke laptop saya ini sehingga saya bisa intercept gitu ya. Saya bisa dapat datanya, saya tangkap dengan menggunakan Wireshark, kemudian saya analisis. Kalau Wireshark kan kalian sudah pernah dapat kan waktu di mata kuliah OS Jarkom gitu ya. Jadi tiga gabungan itu. Nah, baru kemudian kalian bisa verifikasi dengan melakukan manual akuisisi. Oke. Nah, kaitannya dengan jadi selain web crawling kemudian dengan menggunakan API dari sosmed ini, kalian bisa juga lakukan juga akuisisi di perangkatnya. Ya. Kalau kalian akses dengan menggunakan komputer, gunakan FTK Imager ya untuk mengakuisisi memorinya. Berarti kalau mengakuisisi memorinya, kalian lakukan akuisisi live. Akuisisi harddisknya atau kalau misalnya kasusnya melibatkan flash disk gitu ya, akuisisi flash disknya. Oke. Kemudian kalau misalnya aplikasi tersebut diinstal tidak langsung download kemudian install dari Play Store tapi side load dari flash disk ya lakukan akuisisi flash disknya. Gitu ya, paham ya sampai sini. Nah, bagaimana dengan mobile device? Nah, mobile device ini kalau misalnya perangkatnya Android itu bisa kalian gunakan ADB. Ya. Atau kalian bisa gunakan tools nama dari Magnet Forensics. Nah, ini tools ini
bisa kalian dapatkan gitu. Jadi ini tools ini memang tools hanya untuk melakukan akuisisi, bukan tools untuk menganalisis. Jadi analisis kalian lakukan sendiri lah. Nah ini kalian bisa masuk ke dua situs ini, ya. Ini saya sudah siapkan situsnya. Nah ini, ya, FTK ini. Kalian bisa masuk ke websitenya ini, kemudian kalian bisa download ya, download untuk FTK Imager-nya. Jadi kalian tahu, oh di sini toh situsnya, oh ini toh caranya download, oh ini toh caranya install gitu ya. Jadi kalian punya experience di sini. Nah ini tadi yang saya katakan, ini kegiatan kita dalam 4 minggu ini nanti tuh hektik sekali gitu. Jadi perhatikan setiap kelompok betul-betul bagi tugasnya, jangan sampai ada yang tidak kerja gitu. Sayang sekali karena kalau sampai ada yang tidak kerja pasti hasilnya nggak maksimal. Ya. Kemudian kalau yang magnet, nah ini kalian bisa masuk ke sini, magnet forensik, kemudian bisa akses untuk free trialnya. Ya. Pakainya yang magnet aksiom saja, ya. Bentar, saya punya apa di sini? Oh nggak saya install di sini tuh. Oke ya. Jadi bukan untuk menganalisis tapi untuk Nah ini. Nah ini yang jadi ini tuh kalian kalau untuk akuisisi tidak ada masa berlakunya gitu ya. Tapi kalau kalian mau coba untuk analisisnya itu hanya berlaku 1 bulan. Ya, dan itu sebetulnya pas kalau misalnya kalian memang mau coba pakai dari magnet ini, kalian request untuk free trialnya selama 1 bulan. Jadi ada 2 aplikasi ya, satu untuk mengakuisisinya, yang kedua untuk menganalisisnya. Kalau untuk mengakuisisinya ini tidak ada masa waktunya gitu, tapi kalau untuk analisisnya cuma 1 bulan. Gitu. Nah ini 2 tools ini yang bisa kalian gunakan. Ya. Nah, kalau sudah berhasil, artinya kalian sudah pelajari, oh ini toh caranya untuk mengakuisisi, kemudian kalian lakukan akuisisi. Ya, jadi di minggu ini kan skenario kasus, kemudian membuat skenario kasus dan mensimulasikan kasusnya sambil dipelajari teknik-tekniknya ini, ya. Nah, nanti mulai minggu depan itu sudah siap untuk melakukan akuisisi. Oke ya. Nah, setelah akuisisi itu dilakukan, yang perlu dilaporkan adalah kalian tuliskan ketika kalian menggunakan teknik web crawling ini atau menggunakan API. Kesulitannya itu apa? Ya, pertama caranya bagaimana, kedua kesulitannya apa, itu, kemudian keterbatasannya itu apa, gitu kan? Nah, kesulitannya apa jelas di sini tantangannya ya, berarti ketika melakukan akuisisi, ya. Kemudian cara ya tadi caranya gimana, kemudian tantangannya apa, kemudian hasilnya gimana kan gitu kan. Nah hasilnya gimana itu kalian lakukan analisis integritas data dan metadatanya. Jadi karena percobaan ini terkontrol, jadi kalau misalnya ada gambar yang kalian pertukarkan gitu, gambar tersebut itu kalian hashing dulu loh ya. Kalian hash, jadi kalian punya tabel, ini data yang dipertukarkan, nama filenya apa,
Oke, kemudian nilai hash-nya. Nah, kalau misalnya nanti di sisi partner kalian melakukan download, ya, kemudian diakuisisi dari sisi partner itu, gitu, apakah nama file masih sama? Gitu. Dan apakah nilai hash-nya juga masih sama? Gitu ya. Nah, kemudian dianalisis juga data dan metadata. Apakah datanya masih ada atau hilang? Apakah dilakukanlah analisis dari metadatanya? Udah, jadi sudah kesulitannya apa? Tadi laporkan cara menggunakannya gimana, kemudian kesulitannya apa, kemudian dianalisis datanya, datanya yang bisa diambil data dan metadatanya. Kemudian yang terakhir itu analisis manfaat dari data dan metadata tersebut dalam kaitannya dengan penyidikan suatu kasus. Jadi dikaitkan, tadi kasusnya tentang apa? Gitu kan? Insidennya tentang apa? Nah, kemudian dari data yang saya ambil ini, sejauh mana data yang saya kumpulkan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kasus ini. Nah, pertanyaan dari kasus ini kan waktu itu saya sudah sampaikan yang pertama, apakah kita bisa menjawab siapa pelakunya? Kemudian kapan itu terjadi? Ya, who, when, kemudian how, bagaimana insiden itu bisa dilakukannya tuh seperti apa? Ya, kemudian what-nya ya, what-nya itu ya apa yang bisa dikumpulkan atau apa dampaknya seperti itu. Ya, sedangkan yang why ini agak sulit, nggak usah sampai ke why. Ya, nah ini nanti hasil akhirnya adalah bentuknya taksonomi yang tadi saya perlihatkan itu. Ya, oke, jadi ada tabel taksonomi, kemudian analisisnya itu ini, tantangan, jaminan integritas, manfaat dari data dan metadata terhadap atau relevansi dari data yang kita peroleh terhadap suatu kasus. Ya, ini tidak sulit karena cuma satu aplikasi sebetulnya yang kalian analisis, hanya metodenya ada beberapa. Gitu ya. Jadi jangan merasa aduh ini berat, enggak ya, tidak berat. Lagi pula kalian ngerjainnya kelompok gitu ya. Jadi bisa saling berbagi beban gitu, tidak sendirian. Oke. Nah, di sini ini slide terakhir ya. Ini saya kasih satu panduan untuk ini sebetulnya bisa dikatakan terkait langsung juga iya, tidak juga betul juga gitu ya. Jadi ini adalah best practice kalau seorang penyidik melakukan kegiatan forensik terhadap sosial media. Ya. Jadi kaitannya untuk pengamanan pengamanan buktinya gitu ya. Di pertemuan yang sebelumnya itu kan saya katakan ada di Undang-Undang ITE dikatakan bukti yang sah itu adalah bukti digital dan hasil cetaknya kan. Waktu itu saya katakan. Nah, tapi seringkali bukti cetaknya itu tidak cukup. Gitu. Jadi ketika ada kasus gitu, kemudian ini bukti screenshotnya gitu, kemudian di print atau dicetak. Tapi hakim saya pengen lihat itu di aplikasi Facebooknya seperti apa. Nah, begitu dibuka di aplikasi Facebooknya udah nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa? Karena udah diturunkan gitu. Postingannya tuh udah nggak ada lagi. Kenapa bisa nggak ada lagi? Karena kita nggak menyita. Kita tidak sita akunnya. Artinya dia masih bisa mengakses sosial medianya tersebut. Padahal sosial media itu ya ingin kita jadikan barang bukti. Nah, jadi supaya hal itu tidak terjadi, maka yang harus dilakukan oleh penyidik adalah satu, dia harus menyita akun. Yang disebut dengan menyita akun itu adalah username, password, dan URL akunnya itu diambil. Diambil tuh bukan ya nggak bisa kan, data diambil tuh kan nggak. Artinya tuh kita harus tahu, dicatat. Nah,
Kemudian untuk membuat agar aplikasi tersebut atau sosmed tersebut tidak berubah, gitu ya, passwordnya tuh harus diganti oleh kita, oleh penyidik, gitu ya. Bukan oleh kita, maksudnya oleh penyidik, supaya dia tersangka itu nggak bisa ngutak-ngatik sosmednya lagi, gitu. Ya, nah tapi ketika passwordnya itu diganti, itu harus tertuang dalam berita acara atau dalam chain of custody, ya, bahwa untuk kepentingan penyidikan maka password dengan akun ini itu diganti. Dah, nah tapi nggak sampai di situ, karena bisa kalian kan bisa meriset akun, meriset password gitu kan ya, atau intinya sudah saya passwordnya udah nggak tahu lagi gitu ya, karena udah diganti, saya ingin meriset gitu. Nah itu kan biasanya tergantung dari sosmednya gitu ya, apakah reset password itu ada semacam notifikasi ke nomor handphone kita, untuk notifikasi bahwa, karena kan kadang kita pakai nomor handphone atau pakai email gitu ya. Nah ini cek mekanisme lupa atau reset password di sini. Nah, jadi penyidik itu juga perlu tahu nomor GSM gitu ya, atau email dan password dari orang itu, tersangka itu, dan memang itu diamankan gitu. Jadi kalau ke GSM laporkan ke operator, nanti kalau ada yang minta ganti nomor handphone ini menjadi nomor handphone yang lain gitu, itu tidak diperbolehkan atau gimana, intinya mekanisme reset password itu juga harus ditutup gitu. Nah ini nanti juga kalian juga perlu explore juga ya. Jadi kalau misalnya ada indikasi ya, ada indikasi bahwa setelah si A melakukan satu perbuatan yang tidak menyenangkan itu dengan memposting sesuatu, kemudian si A ini ingin menghilangkan jejak lah. Apa yang bisa dilakukan oleh si A untuk menghilangkan jejak, gitu ya. Nah ini kalian harus paham sampai ke sini juga, gitu ya. Nah ini panduan untuk pengamanan bukti digital terkait dengan sosmed. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa ya? Syukurlah. Ada yang mau bertanya? Saya sangat berharap kalian ini ya semangat ya mengerjakan ini ya. Karena memang kata kuncinya itu kalian harus punya passion untuk melakukan ini. Mungkin ini hal yang baru buat kalian. Kalian belum pernah punya pengalaman gitu ya untuk melakukan hal ini. Nah, disinilah saatnya gitu. Kita mencoba gitu. Ini slide terakhir. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan kita hari ini, dan minggu depan kalian di jam ini itu nanti Aldo yang akan masuk untuk membantu kalian kalau misalnya kalian ada pertanyaan gitu ya, untuk melakukan akuisisinya. Terutama kalau misalnya kaitannya dengan API. Ya, itu. Tapi kalau misalnya kalian mau interaksi bertanya dengan saya, itu juga nggak apa-apa. Nanti saya juga pantau di grup, ya, di grup WA. Oke ya, jelas ya. Jadi dalam 3 minggu ke depan itu kerja mandiri, kerja lab untuk mengerjakan ini. Nanti minggu keempat, 4 minggu dari sekarang, itu kita akan ketemu lagi untuk kita lihat progresnya. Sebagai persiapan laporan akhir dan presentasi di masa UTS ya, sebagai tugas pengganti UTS. Jelas ya? Maaf Bu, izin bertanya Bu, menegaskan lagi, berarti minggu sekarang tugasnya itu ya Bu, membuat skenario kasus dan mendownload tools yang dibutuhkan ya Bu? Iya, skenario kasus,
membuat skenario kasus dan mensimulasikan, karena kan itu perlu data. Jadi diatur ini siapa jadi apa, data apa yang akan dikirim, data apa yang akan dipertukarkan gitu. Nah, sekaligus ada juga tim yang download tools-nya, kemudian pelajari ini cara kerjanya gimana. Kalau misalnya pakai IDB, bagaimana cara mengakuisisi pakai ADB. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Nah, jadi minggu depan itu sudah mulai bisa langsung nyoba akuisisi. Jadi akuisisi dengan cara yang pertama, akuisisi cara kedua, kan seperti itu ya. Ada 3 kan, tadi tiga cara yang bisa dilakukan sebelum melakukan manual akuisisi. Ya, gitu ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan apapun bisa di posting ke grup juga bisa. Ya, saya akan monitor juga. Oke, baik. Kalau sudah jelas semuanya, saya tutup pertemuan kita hari ini. Ya, seperti biasa pesan saya jaga kesehatan semua, tapi tetap semangat juga, ya. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Siang, Terima terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.